Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Munarman membela teroris, murahnya nyawa manusia di Mabes Polri. Ada teroris telah memasuki markas kepolisian Jakarta dan berhasil menembak 2 orang teroris berjenis kelamin perempuan tersebut. Sebelum melakukan penembakan, di mana teroris itu yang duluan melakukan penembakan kepada polisi yang berjaga-jaga di sekitar kantor Mabes Polri tersebut. Tetapi tidak ada satupun korban polisi. Lalu polisi dari jarak jauh berhasil menembak teroris tersebut dan langsung mati. Tertembaknya terorisme wanita tersebut, Munarman memberi komentar murahnya nyawa manusia di Mabes Polri. Jadi saya lihat, Munarman ini pendukung Forum Pembela Islam ini dulu. Dia selaku Sekretaris Jenderal Forum Pembela Islam pimpinan Rizik Syihab. Sedangkan Rizik Syihab sendiri adalah pendukung ISIS dan terorisme. Maka Munarman membela tindakan terorisme di Mabes Polri tersebut. Ditambah lagi pernah menyaksikan penyumpahan pendukung anggota teroris di Sulawesi Selatan. Jadi sebenarnya peranannya daripada Munarman ini sangat besar nih dalam bidang teroris. Di samping dia pernah menyaksikan bayat atau penyumpahan calon anggota teroris di Sulawesi Selatan yang ada 20 orang, 9 orang ditangkap polisi itu. Ya itulah saya lihat. Jadi kita dalam menghadapi Munarman ini sering melawan pemerintah, kebijakan pemerintah yang menuduh polisi, pernah menuduh polisi menembak 6 orang Laskar FPI di Jalan Tol kilometer 50 yang menyatakan Laskar FPI tidak diperlengkapi senjata karena pada saat itu ada ditemukan senjata. Jadi dia memberikan keterangan yang sifatnya menghasut masyarakat, seakan-akan masyarakat polisi bertindak tidak baik atas 6 korban tersebut. Jadi saya lihat selain itu, dan juga dia suka membela daripada terorisme tersebut. Jadi seharusnya polisi supaya lebih berhati-hati menghadapi Munarman tersebut, dan polisi supaya bertindak tegas terkait dalam masalah terorisme. Kalau ada petunjuk-petunjuk, siapapun yang melakukan petunjuk terlibat dalam masalah teroris, supaya demi menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, supaya polisi bertindak tegas tanpa pandang bulu. Jadi saya lihat teror sekarang ini, akhir-akhir ini, mulai banyak yang terjadi banyak hal-hal yang terjadi sejak adanya pemboman gereja di katedral di Sulawesi Selatan tersebut. Sepertinya merembet, apakah itu ada hubungannya atau tidak, kurang jelas. Tetapi semua ini pemerintah harus berjaga-jaga, terutama kepolisian dan militer harus berjaga-jaga dalam menghadapi teroris tersebut. Karena teroris itu sifatnya dia tidak mengelapiri kemanusiaan, apalagi tindakannya sangat kejam, sangat menyakitkan dan juga sangat menakutkan masyarakat tindakannya tersebut. Dan biasanya orang yang tidak bersalah yang dibunuhnya itu, dibomnya. Apakah itu berupa tempat-tempat ibadah, tempat di gereja-gereja, semua hampir tidak ada yang bersalah itu. Tetapi justru itu yang dilawannya, orang yang tidak bersalah atau orang yang tidak dilengkapi dengan persenjataan dan sebagainya. Tetapi justru sama polisi, militer dia tidak berani bertindak. Apakah polisi, militer, angkatan laut, angkatan udara tidak berani dia bertindak. Dia hanya beraninya kepada masyarakat kecil yang tidak berdaya lah ya. Jadi dia hanya berani kepada kelompok-kelompok yang tidak bersenjata. Padahal dia bersenjata, dipersiapkan dengan bom. Jadi kurang jantan juga teroris ini ya. Jadi seharusnya tindakan-tindakan yang sifatnya ada petunjuk orang itu mendukung terorisme harus ditindak secara tegas. Dan jangan diberi kesempatan kepada bertindak kepada masyarakat.
dan supaya ditindak secara tegas. Dan juga inilah teroris tersebut yang sangat mengganggu keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Makanya Munarman ini perlu diawasi ini langkahnya ini. Karena dia suka membela teroris tersebut. Sudah salah masih dibelanya. Apalagi tindakannya itu sangat berani sekali sampai masuk ke markas polisi, dia berani masuk walaupun dia mati, tetapi sudah terlalu berani dia masuk markas polisi. Apalagi dia seorang wanita yang memegang senjata pun kurang lihai, belum menguasai penuh. Tetapi dia berhasil dia masuk ke markas kepolisian dan melakukan penembakan di lingkungan kepolisian tersebut. Hanya saja tidak ada korban. Akhirnya polisi pun dari jarak jauh menembaknya sehingga mati. Itulah saya lihat sebenarnya, apalagi kalau polisi dihadapinya mungkin tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau rakyat yang tidak berdosa dilawannya. Karena kalau polisi itu sudah bisa menjaga diri, sudah diperlengkapi dengan persenjataan dan lain sebagainya. Biasanya teroris ini selalu menyerang atau dengan jalan mengebom tempat-tempat ibadah yang sifatnya tidak ada bersalah dan tidak ada dilengkapi dengan persenjataan. Jadi harapan saya supaya polisi bertindak tegas untuk kepada tindakan teroris siapapun, dan juga kalau ada tanda-tanda dia mendukung teroris supaya ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.